warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk kita semua. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Nah, hari ini kita lanjutkan membahas soal tentang Olimpiade Sains Nasional tingkat SD 2026 pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial. Nah, sebelum video ini kita lanjutkan, jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini ya, biar terus kita upload setiap hari. Oke, kita lanjut ke pembahasan soal yang pertama. Nah, ini dia soal kita yang pertama adalah kita baca bersama-sama ya. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Terjadinya kemiskinan di daerah pedesaan. 2. Terbatasnya fasilitas pendidikan, kesehatan, dan lainnya di pedesaan. 3. Terbatasnya lapangan pekerjaan di pedesaan. 4. Terjadinya kesenjangan tempat tinggal. 5. Lengkapnya fasilitas pendidikan, kesehatan, dan lainnya di kota. Pernyataan yang paling tepat untuk menggambarkan faktor pendukung urbanisasi adalah A. 1, 2, dan 3, B. 1, 3, dan 4, C. 2, 4, dan 5, D. 3, 4, dan 5. Nah, berarti ini menanyakan salah satu tentang urbanisasi ya. Nah, apakah kalian masih ingat apa itu urbanisasi? Yo, silakan dijawab dulu ya. Nanti sebelumnya setelah ini akan kita bahas bersama-sama. Pak Teddy akan kasih waktu 5 detik untuk kalian berpikir dan menemukan jawabannya. Pak Teddy hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini dia bagaimana kalian udah tentukan jawabannya. Kita bahas bersama-sama ya. Nah, urbanisasi adalah perpindahan penduduk dari desa ke kota dengan tujuan untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Nah, mari kita cek satu persatu ya. Yang pertama itu terjadinya kemiskinan di pedesaan. Ya, merupakan salah satu pendorong terjadinya urbanisasi tersebut. Yang kedua, fasilitas yang terbatas di pedesaan. Lalu ini juga termasuk pendorong. Yang ketiga, lapangan pekerjaan yang terbatas di pedesaan. Iya ya. Lalu yang keempat, kesenjangan tempat tinggal. Ini merupakan kurang tepat ya untuk dijadikan sebagai pendorong utama terjadinya urbanisasi. Lalu yang kelima, fasilitas lengkap di kota. Ini faktor yang menarik tetapi bukan merupakan salah satu faktor utama untuk terjadinya urbanisasi. Jadi jawaban yang tepat adalah A, 1, 2, dan 3. Bagaimana dengan jawaban kalian? Oke, kita lanjutkan ke soal yang selanjutnya. Nah, ini soal yang kedua ya. Silakan yuk kita baca bersama-sama. Nanti kalian boleh stop dulu videonya. Terus kalian tentukan jawabannya karena di slide berikutnya kita akan bahas bersama-sama. Nah, di daerah pegunungan dikenal dengan udara sejuk serta daerah perkebunan. Selain itu, di daerah pegunungan memiliki keragaman potensi wisata alam seperti air terjun, tempat perkemahan, dan lain-lain. Kenampakan alam yang terdapat di daerah tersebut adalah A. Dataran rendah, B. Dataran tinggi, C. Pantai, D. Sungai. Nah, sebelum kalian menjawab, Pak Teddy ingatkan, materi ini membahas tentang kenampakan alam yang ada di permukaan bumi. Nah, silakan tentukan jawaban kalian. Pak Teddy hitung sampai 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kita bahas ya. Nah, ciri-ciri yang disebutkan pada soal tadi adalah yang pertama udaranya sejuk, lalu banyak perkebunan, ada air terjun dan tempat perkemahan. Ya, semua itu merupakan ciri khas daerah pegunungan atau dataran tinggi. Jadi kenampakan alam yang dimaksud adalah dataran tinggi. Jadi jawabannya adalah dataran tinggi. Bagaimana dengan jawaban kalian? Pastinya juga benar ya. Oke, sebelum kita lanjutkan ke soal yang selanjutnya, jangan lupa like, comment, dan subscribe video ini. Sehingga dan share ke teman-teman kalian sehingga Pak Teddy terus semangat membuat video ini. Kita lanjutkan ke soal yang selanjutnya ya. Nah, ini soal yang selanjutnya ya. Perhatikan gambar berikut ini. Nah, silakan kalian perhatikan. Gambar ini sumbernya dari Ensiklopedia Geografi Fisik Bumi, bagian-bagian bentuk bumi tahun 2022 ya. Nah, berdasarkan gambar dan bagian-bagian daratan tadi ini, pada gambar ini, angka 4 dan angka 5 adalah, oke, nampak ya angka 4 dan 5, A. Danau dan sungai, B. Lembah dan bukit,
C. Bukit dan ngarai, D. Lembah dan sungai. Nah, materi pada soal-soal ini, soal seperti ini adalah bentuk-bentuk permukaan bumi atau relief daratan, khususnya tentang bagian-bagian daratan dalam pembelajaran geografi atau IPS. Nah, nanti silakan kalian cari tahu, kalian searching, kalian pahami bagian-bagian nomor 1 sampai dengan nomor 8. Nah, oke. Kalian tentukan jawaban kalian. Pak Teddy hitung sampai 5 ya. 5, 4, 3, 2, 1. Nah, jawaban kalian udah kalian tentukan kan? Oke, kita bahas bersama-sama dulu ya. Oke. Angka 4 pada gambar tadi menunjukkan daerah dataran rendah memanjang di antara perbukitan atau pegunungan yang dialiri oleh air yang disebut dengan lembah. Lalu sedangkan angka yang kelima ini adalah menunjukkan aliran air yang memanjang menuju bagian bawah yaitu sungai. Jadi jawaban yang benar adalah lembah dan sungai. Jawabannya D ya. Bagaimana dengan jawaban kalian? Pastinya juga benar ya. Oke, kalau ada pertanyaan boleh jawab di kolom komentar ya. Boleh kalian tanya, boleh kalian komen di kolom komentar. Terus kita lanjutkan ke soal yang selanjutnya. Oke, ini soal selanjutnya. Indonesia terletak di sekitar garis khatulistiwa dan memiliki curah hujan yang tinggi, sehingga dikenal dengan iklim A. Laut, B. Basah, C. Tropis, D. Muson. Pastinya kalian lebih paham tentang ini ya. Oke, silakan dijawab. Pak Teddy hitung sampai 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita bahas bersama-sama ya. Jadi Indonesia kita ini, negara kita ini berada di sekitar garis khatulistiwa ya, dan memiliki curah hujan yang cukup tinggi. Ciri ini menunjukkan bahwa Indonesia beriklim tropis. Jadi salah satu ciri-ciri iklim tropis ini adalah suhu hangat dan hujannya sepanjang tahun cukup tinggi ya. Jadi hanya terjadi 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Jadi jawabannya adalah C. Oke, bagaimana dengan jawaban kalian? Pastinya juga benar ya. Oke, kita lanjutkan ke soal yang selanjutnya. Nah, ini ya soal kita yang selanjutnya. Oke, kita perhatikan pernyataan ini. 1. Jatuhnya meteor dengan ukuran besar. 2. Pergerakan lempeng tektonik yang dinamis. 3. Pemotongan lereng untuk pembangunan jalan. 4. Peledakan batuan menggunakan dinamit. 5. Aktivitas gunung api yang meningkat. Berdasarkan pernyataan di atas yang menyebabkan bencana gempa bumi, faktor alam dan non-alam di Indonesia adalah A. 1, 2, dan 3, B. 1, 3, dan 5, C. 2, 4, dan 5, D. 3, 4, dan 5. Oke, silakan tentukan jawabannya. Sebelum kalian menjawab, Pak Teddy ingatkan, materi tentang soal ini adalah materi tentang bencana alam, khususnya gempa bumi ya. Karena di negara kita sering terjadi gempa bumi di bagian-bagian daerah tertentu. Nah, kita bahas ya. Jadi kita kelompokkan dulu penyebab gempa bumi itu ada faktor alam dan non-alam. Jadi kalau faktor alam itu yang kedua ya, pernyataan yang kedua itu pergerakan lempeng tektonik. Jadi yang sering terjadi gempa itu adalah penyebab utama gempa. Lalu yang kedua aktivitas gunung api atau gunung berapi saat akan meletus atau meledak maka akan terjadi gempa. Namanya gempa vulkanik. Lalu faktor non alam yaitu akibat ulah manusia yaitu peledakan batuan dengan dinamit. Jadi ini bisa memicu getaran atau gempa kecil. Sedangkan jatuhnya meteor itu sangat jarang dan bukan merupakan pembahasan utama di negara kita. Lalu pemotongan lereng ini lebih terjadinya seperti longsor ya, bukan gempa. Jadi kombinasi yang tepat itu adalah bagian C 2, 4, dan 5. Oke, cukup jelas ya penjelasannya tentang gempa. Gempa itu terjadi karena 2 faktor yaitu faktor alam dan non alam. Oke. Kita lanjutkan ke soal yang selanjutnya. Oke, di sini soal selanjutnya ada 2 soal ya tentang otonomi daerah. Nah, contoh pemekaran wilayah Indonesia akibat dari otonomi daerah adalah A. Papua dimekarkan jadi 6 provinsi, B. Jawa dimekarkan jadi 4 provinsi, C. Sumatera dimekarkan menjadi 8 provinsi, D. Sulawesi dimekarkan menjadi 3 provinsi.
Oke, silakan tentukan jawaban kalian ya sebelum kita bahas. Lalu soal yang keempat adalah tujuan dari pemekaran wilayah adalah A. Timpangnya pemerataan keadilan. B. Mempercepat pengelolaan potensi daerah. C. Kondisi geografis. D. Pelayanan masyarakat tidak efektif dan efisien. Oke, untuk nomor 13 dan 14 ini silakan tentukan jawaban kalian sebelum kita bahas ya. Oke. Nah, jadi contoh pemekaran akibat otonomi daerah yang benar itu adalah di bagian A ya. Papua sekarang dimekarkan menjadi beberapa provinsi baru. Ada Papua Tengah dan Papua Pegunungan dan 6 provinsi lainnya. Jadi jawabannya adalah A. Dan nomor 14, tujuan dari pemekaran wilayah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan daerah. Salah satunya adalah mempercepat pembangunan. Jadi mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, mengelola potensi daerah secara optimal. Jadi jawaban yang paling tepat adalah B. Demikianlah video pembelajaran dan pembahasan soal-soal tentang OSN IPS pada hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe serta share ke teman-teman kalian. Terus tonton videonya sampai habis tanpa di skip-skip, tanpa dipercepat, dan lain-lain sebagainya. Ingat, ujian OSN-nya akan dilaksanakan di bulan Juni nanti. Tolong persiapkan diri kalian. Tetap semangat dan jalani semua dengan baik karena setiap usaha tidak akan mengkhianati hasil. Salam sehat dan semoga berhasil untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.